Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudaraku, sahabatku, satu iman, satu rumpun, langsung aja ya. Jadi jangan berlama-lama, oke? Oke, tadi petang banyak yang DM saya, banyak yang WhatsApp saya, banyak juga yang kirim pictures ke saya tentang kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang baru, yang ke-8, yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin ya. Saya tengok sedikit teman-teman, sungguh luar biasa dan sungguh salut ya. Karena apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini, dia mengerti teman-teman ya. Dia paham macam gini ya. Wah, masyarakat nih keadaan macam ini ya, pergerakan pengawasan, pasti duduk di rumah ya kan, pasti butuh ini, pasti butuh itu kan. Dia tahu teman-teman. Oh my lord, I like it man, I like it. Kebijakan dikeluarkan itu sungguh membantu ya. Orang kan dalam masa pengawasan pergerakan itu kan banyak duduk di rumah ya kan, tak kerja, makan terus jalan sehari 3 kali, lepas tuh tidak ada penghasilan, tak kerja ya kan. Dia tahu itu apa celahnya, solusinya dia tahu. Dikeluarkanlah kebijakan-kebijakan yang menurut saya itu membantu sekali masyarakat ya di keadaan saat ini ya kan. Sungguh patut diapresiasi sih ya. Baru menjabat menjadi Perdana Menteri Malaysia udah memberikan dampak yang luas bagi masyarakat teman-teman. Semoga saja selepas virus corona ini Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin itu memberikan kebijakan-kebijakan kepada rakyat ya. Ya, mudah-mudahan semoga masyarakat semuanya sejahtera, sehat selalu. Saya walaupun warga negara Indonesia, saya mendoakan teman-teman, semoga kalian sehat, sejahtera. Saya bahagia karena kalian saudara saya, satu iman. Apalagi kita dulu satu Nusantara. I like it man. Saya suka sekali teman-teman. Oke, saya akan lihatkan kebijakan-kebijakannya teman-teman ya. Kebetulan tadi saya tengoknya sedikit, nggak semuanya. Oke. Nah, ini. Yang pertama, bantuan prihatin nasional sebanyak Rp1,600 kepada hampir 4 juta isi rumah berpendapatan bulanan 4.000 dan ke bawah 1,600 ya. Kalau diringgitkan sekitar 4 juta lah, 4 juta lebih ya, sekitar segitu. Untuk berpendapatan bulanan 4.000. Membantu sekali teman-teman ya, ada pemasukan ya. Terus kedua, bantuan prihatin nasional sebanyak Rp1.000 kepada hampir 1,1 juta isi rumah yang berpendapatan lebih 4.000 hingga 8.000 sebulan. Oh, jadi ditengok dari penghasilan per bulannya ya. Jadi semakin tinggi dia penghasilan, semakin bantuan dikeluarkan sedikit. Oh, bagus. Jadi lebih dia lebih membantu rakyat yang lebih susah ya. Dan ketiga, bantuan prihatin nasional sebanyak Rp800 kepada 3 juta individu bujang berusia 21 tahun ke atas dan berpendapatan bulanan Rp2.000 dan ke bawah. Wow, anak bujang pun dikasih teman-teman. Oh, I like it man. Indonesia pun dikasih. Ntar saya bahas ini dulu, nanti saya bahas Indonesia ya. Oke, satu-satu dulu ya. Keempat, bantuan prihatin nasional sebanyak Rp500 kepada 400 individu bujang berusia yang tadi ya. Bujang berusia 21 tahun ke atas dan berpendapatan bulanan Rp. Oh, ya. Jadi ini 800 untuk bujang yang berpendapatan bulanan 2.000 dan ke bawah ya. Oh ya, paham ya. Jadi semakin dia penghasilannya tinggi, semakin berkurang yang dikasih. Ya kan? Ya. Dia lebih berpihak kepada yang berpenghasilan kecil dan orang yang berpenghasilan kecil intinya gitu. Next, kerajaan akan menyalurkan bantuan secara one off sebanyak Rp200 seorang kepada pelajar institusi pengajian tinggi yang ketika ini turut keresan. Oh, dia juga dapat nih. Jadi pelajar juga yang pengajian tinggi dapat juga ya. Oh,
Nah, bagus nih macam nih, bagus, membantu sekali masyarakat di sana ya. Ini ada yang kirim juga pictures ke saya, teman-teman. Saya bukan pengkhianat, saya cuma buat apa yang saya rasa betul. Menteri Dap itu apa? Dap terlalu menekan orang Melayu dan Islam, bertindak biadab, rasis di dalam kabinet maupun di dalam parlemen. Kami minta maaf Tun, bukan kami tak hormati Tun. Kami amat sayangi Tun, tapi kami lebih sayang bangsa agama kami. Terima kasih juga kepada penyatu ummah karena memberikan sokongan. Marilah kita bawa negara ini ke arah lebih makmur, aman dan damai. Tan Sri Muhyiddin Yassin. Oke teman-teman, saya akan bahas ini ya teman-teman. Kemarin ada yang komentar di kolom YouTube saya kalau ada yang membanding-bandingkan Tan Sri Muhyiddin dan Tun Mahathir. Masing-masing itu punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Kalian hormati, jangan banding-bandingkan. Siapapun Perdana Menterinya harus dihormati. Jangan membedakan A dengan B ya, tak boleh teman-teman. Jujur teman-teman, saya mengidolakan Tun Mahathir teman-teman. Lepas dari itu, walaupun siapa Perdana Menterinya, saya sokong ya. Apapun yang dikeluarkan kebijakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, saya sokong, saya suka. Tapi tetap hati saya ke Tun ya. Saya tidak akan membanding-bandingkan ya. Masing-masing Perdana Menteri itu punya kelebihan dan kekurangan. Begitupun Presiden Indonesia. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Jangan banding-bandingkan, oke? Kalian harus hidup damai, tenang. Kita harus belajar. Saya dan kalian belajar menghormati, ya. Oke, next. Di sini ada yang kirim juga pictures terkini. Elaun itu apa? Khas petugas perubatan naik dari 400 ke RM 600 hingga wabak COVID-19 berakhir. PM. Elaun itu apa ya? Elaun itu apa? Tapi intinya ini menaikkan uang untuk ya petugas perubatan ya, macam nurse dan dokter mungkin. Alhamdulillah ya, mereka dihargai ya. Oh ya, ada satu lagi yang perlu itu menurut saya, kritikan saya ya. Ada satu hal yang saya tak nampak di sini. Polis dan tentara harusnya dikasih juga ya, karena mereka barisan hadapan ya. Mereka itu bekerja itu lebih masa, penat segala macam untuk mengatur orang degil. Harusnya itu pantut diapresiasi atau dikasih penghargaan, macam dinaikkan gajinya macam mana kan, kasih duit lebih macam mana. Gitu sih menurut saya ya. Oke, dari kesimpulan semua ini saya sangat mengapresiasi ya Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ya, karena tahu keinginan masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat itu sangat perlu diapresiasi teman-teman ya. Anak muda dapat uang per bulan ya, yang tak kerja dapat uang, dan menghargai para nurse dan dokter di situ ya, perubatan tadi ya, dinaikkan launnya ya. Bagaimana di Indonesia? Kalau di Indonesia mungkin situasinya beda teman-teman ya. Kalau di Indonesia kan belum 100% pengawasan pergerakan, khususnya di Jakarta. Yang terdampak virus corona di Indonesia itu paling banyak di Jakarta, dan belum 100% kena pengawasan pergerakan. Baru tempat-tempat pelancongan ditutup memang. Kalau di Indonesia kebijakannya baru mengeluarkan kartu prakerja ya, khusus bagi anak-anak muda yang belum kerja ya, belum dapat kerja. Bagi yang dipecat itu bahasa Melayunya apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya fired. Nah, mereka setiap bulannya dibagi 1 juta rupiah. Kalau diringgitkan mungkin 300 ya, RM 300 ya. Itu karena harus ada kartu ini dulu, belum dikeluarkan, baru mau dikeluarkan. Tapi kadang-kadang saya sedikit kecewa ya. Walaupun nanti dikeluarkan kartunya itu, mengurus ini, kita nak dapatkan kartu ini ya, susah ya. Karena ada duit biasanya itu. Biasalah money politik itu berjalan di sini. Itulah yang nggak sukanya ya kan. Itu yang harus diperbaiki. Lepas tuh kebijakan yang akan dikeluarkan penangguhan ansuran. Kalau bahasa Melayunya insuran ya.
Jadi bagi yang punya insuran di mana itu di bank segala macam itu ditangguhkan teman-teman. Itu selama setahun teman-teman. Kebijakannya baru 2 itu setahu saya ya. Ya mudah-mudahan nanti kalau betul-betul Indonesia 100% pengawasan pergerakan diberlakukan akan mengikuti jejak Malaysia diberlakukan seperti ini ya. Mudah-mudahan. Karena kasihan teman-teman, orang susah di luar sana ya, yang makannya pas-pasan. Kalau diberlakukan pengawasan pergerakan, ya mereka tak kerja, tak bisa usaha, mereka mau makan apa? Saya lebih mementingkan orang lain daripada diri saya sendiri teman-teman. Kalau saya masih muda ya, masih bisa kerja ya kan, sedangkan orang di luar sana ya kan. Mudah-mudahan cepat normal ya, mudah-mudahan. Semoga Allah mengangkat penyakit semua ini. Kita banyak-banyak berdoa ya, sholat hajat segala macam. Oke, selain itu saya akan nge-reaction sebuah video. Ada yang kirim video ke saya teman-teman. Jap, itu motor itu bising sekali. Tajuk dia adalah 5 ustadz muda paling berjaya kaya di Malaysia. Oke, kita tengok teman-teman siapa saja. Ada yang komen ke saya, di situ ada Ustadz Ebit Leo juga katanya. Oke, saya penasaran. Oke, jangan berlama-lama. Oke, jom. Oke, langsung kita belajar 1 2 3 play. Anda sedang menonton 5 top Malaysia. Pada masa kini, bukan sahaja artis dan Insta-famous menjadi inspirasi kebanyakan anak muda. Oh, ini Ustaz Ebit Lau ya? Selebriti dan pendakwah juga mendapat perhatian. Dia di jalanan juga. 5 ustaz muda paling popular dan berjaya di Malaysia. Kita tengok seperti siapa aja. Anda telah memenangi giveaway duit dari admin. Sila DM Instagram Top 5 Malaysia untuk tuntutan hadiah. Nak beli hand sanitizer tapi tiada stok di pasaran? Boleh beli pada link di description di bawah. Nombor 5, PU Amin. PU Amin sebenarnya Muhammad Amirul Amin Maula Luqman Hakim, masih muda ya, 30 tahun dan merupakan seorang baru muda kali selebriti. Beliau mendapat pendidikan daripada University Al-Azhar di Mesir. PU Amin mula popular LC, predikatnya LC dalam pertandingan realiti. Kalau Al-Azhar lulusannya macam Abdul Somad. Bapanya merupakan orang kurang upaya iaitu cacat penglihatan sejak lahir dan ibunya merupakan seorang pekerja kilang. Walaupun bapanya cacat penglihatan, namun bapanya itu sering mengajar Al-Quran pada orang-orang buta di seluruh Malaysia. Malah bapanya juga mampu menghafal Al-Quran dan menghasilkan buku braille untuk orang buta. Kini PU Amin mempunyai perniagaan produk. Salut loh sama bapaknya ya. Bapaknya walaupun kekurangan ya, tapi dia mengajarkan ya kepada orang yang terbatas ya. Cukup membanggakan ya punya anak ya, Ustadz. Oke, play lagi 1 2 3 play. Perniagaan produk minuman Honey Coco yang berasaskan kurma, madu dan delima, dan dia usahawan juga ya. Syarikat Simply Umrah. Nombor 4, Aiman Bana. Aiman Bana atau saya tak kenal. Mujahid Aiman Rumawi berumur 24 tahun dan merupakan seorang mudanya, masih muda kali, bebas yang terkenal di Malaysia, dan nama Aiman Bana diambil sempena nama Imam Hassan Al-Banna. Beliau merupakan bekas pelajar Kolej Islam Sultan Alam Shah dan meneruskan pengajian dalam bidang usul dan fiqh di Universiti Antarabangsa Al-Madinah Shah Alam. Ketika berusia 19 tahun, sebanyak 40,000 naskah bukunya bertajuk Hashim dijual. 4,000 naskah. Itu sahaja, Aiman Bana juga pernah menjadi blogger dan memiliki syarikat penerbitan sendiri serta perunding motivasi dan mampu menggajikan 4 pekerja. Beliau juga telah menyampaikan lebih 100 ceramah motivasi khususnya kepada anak muda di seluruh Malaysia ketika usianya 19 tahun. Dengan kejayaan dari 19 tahun dan ahli perniagaan, beliau telah berkahwin pada usia 18 tahun dan memperoleh mudanya pertamanya ketika berusia 19 tahun. Aiman Bana telah menulis muda sekali ya. Bagus juga sih. Nikah muda menghindari zina, bagus ya. Insya Allah lah kita jangan takut nikah. Tapi saya lambat nikah bukan karena kenapa teman-teman. Saya lebih ingin membahagiakan orang tua saya dulu teman-teman. Ya gitu. Ya lebih bagus nikah cepat ya kan. Menghindari zina. Ya. Lama-lama pacaran itu dosa tuh.
Oke, play lagi 1 2 3 play. 23 buah buku dan bukunya yang terkini bertajuk Dajjal dan Illuminati. Nombor Illuminati. 3, Imam Muda Ashraf. Muda Saraf. Imam Muda Ashraf atau nama sebenarnya Tak kenal Muhammad ya? Ashraf Muhammad Rizwan berumur 36 tahun, berasal dari Masih Pulau pada Pinang muda? dan merupakan juara musim pertama Imam Muda pada tahun 2010. Beliau merupakan graduan ijazah sarjana muda syariah Usuluddin dan Fiqh di Universiti Malaya. Selain menjadi pendakwah bebas dan imam muda, beliau Famous juga itu mempunyai universitinya. butik Aishi Ashraf yang berasaskan pakaian muslim lelaki yang moden. Butik Oh, pertama dia dibuka pada tahun 2015 macam di Bangsa. kombinasi batik ya? Kini beliau mempunyai 5 cawangan butik Aishi Ashraf di seluruh Malaysia. Beliau juga terlibat dalam pelbagai rancangan televisyen, radio dan mendapat undangan ceramah serta forum agama di seluruh Malaysia, Singapura dan Brunei. Nombor 2, Ustaz Amin. Ustaz Amin atau nama sebenarnya Muhammad bin Abdullah bukan seperti Ustaz Tak kenal juga saya. biasa. Hal ini kerana beliau adalah salah seorang daripada 10 pakar selaman tahap course director di dunia dan mampu menerbangkan pesawat Cessna. Bukan itu sahaja, beliau juga handal menunggang kuda, menembak dan memanah. Menurutnya, beliau telah melatih kira-kira 1000 jurulatih selaman dan ingin mengembangkan bidang ini untuk kepentingan masyarakat Islam. Ustaz Amin merupakan graduan dari Universiti Malaya dan Universiti ini famous ini Universiti Malaya ni. dan undang-undang. Beliau juga mempunyai perniagaan sendiri iaitu ALCC Travel di Shah Alam dan pakar dalam mengkhususkan perjalanan sambil belajar ke Al-Aqsa, Palestin. Selain itu, Ustaz Amin juga merupakan pengasas sekolah Ma'had Sains Al-Quran Al-Amin di Sunway dan Rumah Anak Yatim di Subang Jaya. Nombor Masya 1, Allah. Abid Liu. Ini Abid dia. Liu atau nama sebenarnya Abid Saya bin Ibrahim Liu berumur 36 tahu ini. tahun dan berasal dari Pahang. Oh, baru Beliau 36 berketurunan tahun. Cina dan merupakan anak ketiga dari 12 adik-beradik. Ketika kecil, beliau merupakan seorang murid yang nakal, tetapi sewaktu umurnya 12 tahun, beliau telah mendapat hidayah untuk mendekati diri dengan Allah, dan ketika Masya Allah. umur 13 tahun, beliau dapat mengajak 7 kawannya memeluk Islam. Kini, Abid Liu terkenal dengan dakwah kasih sayangnya yang dilakukan di merata tempat seperti di jalanan, penjara, kelab malam dan banyak lagi. Bukan itu sahaja, beliau juga pernah menyampaikan dakwah kepada golongan LGBT di lorong-lorong sehinggakan ada yang insaf dan terus meninggalkan perbuatan terlarang Ya itu. Allah, Beliau juga Masya sering Allah. melawat anak-anak jalanan yang tinggal di merata tempat untuk memberi bantuan dan semangat untuk menjalani kehidupan dan lebih mendekati Allah. Abid Liu juga dikenali dengan sikap dermawan dan baru-baru ini Ya, beliau betul. telah mendermakan berbagai keperluan kepada hospital sekitar Selangor untuk memudahkan urusan di hospital dalam melawan penyakit coronavirus. Kini, Abid Liu juga merupakan ustaz yang paling terkenal di Malaysia kerana mempunyai pengikut di Instagram sebanyak 2.1 juta. Menang giveaway duit. Banyak Wajib kali. tekan like, subscribe dan Followersnya. bintang lonceng di bawah. Dan komen apa Oke. Kesimpulan video ini teman-teman, salut sih para ustadznya, muda-muda ya, lulusan Al-Azhar ya. Ya, universitas terkenal itu yaitu Abdul Somad lulusan di situ juga. Oh, luar biasa. Saya baru tahu loh, dulunya Abid Liu itu umur 12 tahun nakal sekali. Gini teman-teman ya, biasanya orang nih yang dulunya nakal, teruk tuh, sekalinya insaf tuh insaf betul ya, daripada yang tanggung-tanggung. Tahu tak tanggung-tanggung? Jadi kadang insaf, kadang tak. Itu lebih susah ya daripada orang yang sekali, biarlah sekalian nakalnya teruk ya, tapi sekali insaf itu betul-betul insaf betul itulah. Baru tahu saya teman-teman. Banyak pengusaha banyak yang mengeluarkan buku-buku ya, Masya Allah, udah pun soleh dan ada pengusaha juga ya. Wah, kaya dunia akhirat mereka ya. Mudah-mudahan lah kita bisa seperti itu, Insya Allah, kalau kita berusaha ya memperbaiki diri sendiri ya. Dan banyak yang lulusan university famous di sini ya, semacam University of Malaya tadi. Banyak orang Indonesia yang kuliah di university itu. Malaya tadi. Banyak. Oke teman-teman, baru tahu saya teman-teman profilnya tadi para ustadz. Saya kenalnya Abid Liu tadi aja. Sisanya saya tidak tahu. Saya tuh sering tengok itu ustadz yang itu yang banyak janggutnya itu, yang cakapnya Kedah ya, ada yang cakap Kedah. Nah itu dia kelakar kalau itunya, kalau ceramah ya. Halo, Masya Allah. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya. Intinya ada ilmu yang saya dapat petik di sini tentang
video ini, termasuk tadi ya yang bahas tentang Perdana Menteri Malaysia ya. Oke teman-teman, jaga kesehatan, kalau keluar pakai mask ya. Oke, jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumput, satu hati, satu Nusantara, satu iman tentunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.